Dan dari keterangan salah satu santri Pondok Pesantren Al-Kozini, bangunan ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Bangunan yang ambruk juga disebut sebagai bangunan yang kondisinya baru dan memiliki 3 lantai. Saya lagi berada di belakang. Untuk kejadian itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke, kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Ya melarikan diri, Pak. Ada yang Betul. ini masih dalam evakuasi, yang masih terjepit di dalam. Kalau yang sudah diselamatkan ratusan, untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus santri itu. Untuk masalahnya bangunan baru. Kalau nggak salah 3, kalau nggak 4. 3 lantai ya. Jadi itu ambruk Yang pastinya semua 3. ya, Mas? Kita update informasi terkini, bergabung bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir. Nyoman, apakah sudah ada tim SAR untuk melakukan evakuasi santri yang diduga terjebak reruntuhan? Malam hari ini, yakni sejumlah lokasi kejadian. Nyoman, suara Anda belum terdengar? Halo. Ya, baik. Silakan dengan laporan terbaru Anda dari lokasi. Baik, untuk malam ini yakni sejumlah tim SAR gabungan dari petugas BPBD, petugas pemadam kebakaran dan juga aparat kepolisian juga telah tiba di lokasi kejadian ambruknya bangunan di pondok pesantren di kawasan Buduran, Sidoarjo ini. Dan tim SAR gabungan juga telah melakukan upaya proses evakuasi hingga saat ini dengan mendatangkan sejumlah alat berat, yakni yang kami lihat tadi sekitar ada 3 alat berat yang telah masuk ke lokasi sekitar ambruknya bangunan di sekitar pondok pesantren di kawasan Buduran ini. Dan terlihat juga sejumlah ambulan juga telah terparkir di sekitar lokasi kejadian ambruknya bangunan di pondok pesantren ini. Dan hingga saat ini proses pencarian terhadap sejumlah santri yang diduga masih terjebak di dalam masih dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan seperti itu. Ya, alat berat sudah sampai di lokasi, maka proses penyelamatan ataupun evakuasi sedang diberlangsungkan begitu. Apakah Anda punya update terbaru berapa korban yang sudah berhasil diselamatkan? Atau mungkin tadi kan untuk data terakhir 1 orang meninggal dunia ya? Baik, untuk hingga saat ini update terbaru jumlah korban yang terjebak maupun yang dievakuasi oleh petugas tim SAR gabungan masih terus berlangsung hingga saat ini. Jadi saat ini sejumlah tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian hingga pertolongan terhadap para korban, dan terlihat memang ada beberapa ambulan yang telah berangkat dari lokasi kejadian ambruknya bangunan di pondok pesantren ini. Dan ada sejumlah rumah sakit yang setuju, yakni salah satunya Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Dan memang saudara, memang hingga saat ini pengumpulan keterangan terkait peristiwa ini masih terus kami lakukan di lokasi kejadian, karena petugas tim SAR gabungan juga masih bekerja untuk mengevakuasi sejumlah santri yang diduga dilaporkan masih terjebak di dalam reruntuhan. Nyoman, kejadian ini terjadi saat para santri melakukan sholat asar. Artinya jumlahnya tidak sedikit yang terjebak. Mungkin Anda sudah ngobrol dengan petugas di lapangan atau mungkin masyarakat sekitar. Berapa banyak dari mereka yang tampaknya masih terjebak dan belum bisa diselamatkan? Baik, memang jumlah pasti berapa jumlah santri yang terjebak di dalam reruntuhan memang belum ada jumlah pastinya. Namun diduga atau diperkirakan memang banyak yang saat itu sedang melaksanakan sholat asar, dan tiba-tiba bagian bangunan yang terlihat masih dalam proses pembangunan ini tiba-tiba ambruk saat sejumlah santri ini melaksanakan sholat asar sekitar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada sejumlah santri terluka yang berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan dan langsung dilakukan pengobatan terhadap tim medis seperti itu. Dan hingga saat ini apakah Anda menemukan informasi terbaru kesulitan dari para petugas untuk melakukan evakuasi? Baik, untuk memang dari segi lokasi ambruknya pondok pesantren ini memang
masuk gang melewati rel kereta api seperti itu. Jadi memang petugas harus ekstra melakukan pengaturan lalu lintas agar sejumlah alat berat yang akan melakukan upaya evakuasi ini lancar hingga sampai ke dalam lokasi pondok pesantren tersebut. Memang sejumlah keluarga dari santri maupun pihak kerabat dari santri yang ada di pondok pesantren tersebut hingga saat ini telah terus berdatangan di lokasi untuk mendapatkan informasi terbaru terkait peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren ini. Dan petugas lalu lintas memang terus melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar jalan raya ini agar sejumlah tim SAR gabungan yang masuk ke dalam lokasi ini bisa lancar, dan alat berat yang tadi kami temui atau kami jumpai telah masuk ke dalam lokasi pondok pesantren untuk melakukan upaya evakuasi seperti itu. Baik, terima kasih Nyoman atas laporan Anda. Kita berharap proses evakuasi dapat segera selesai. Selamat malam, selamat kembali bertugas.